Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam siang. warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman semua juga terutama dari alumni ITB di dekade 90-an. Hari ini kita akan ngobrol dengan sahabat kita nih Kang Ali Nurdin dari Planologi 92 yang beliau juga adalah pengacara ya. Jadi beliau juga alumni Fakultas Hukum Unpad dan juga pengacara KPU di pemilu 2019 kemarin. Tapi hari ini kita tidak akan cerita tentang itu. Kita mau cerita sebenarnya alhamdulillah nih Kang Ali ini baru saja sembuh dari COVID-19. Betul. Nah, jadi mungkin 1-2 bulan yang lalu Kang Ali ini bersama-sama di alumni ITB dekade 90-an, kita aktif di Satgas COVID, berusaha membantu alumni ITB pada khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam menangani pandemi COVID ini. Nah, ternyata Kang Ali ini ketika sedang sibuk-sibuknya aktif di Satgas COVID, Kang Ali ini menunjukkan gejala COVID nih teman-teman. Jadi lagi meeting batuk-batuk gitu ya. Nah, tapi Kang Ali ini waktu kita bilang, Kang, kok batuk-batuk? Sok atuh ke rumah sakit. Nah, ada keengganan nih dari beliau. Nah, mungkin kita bisa cerita, karena ini saya khawatir ini bukan cuma pengalaman beliau saja gini. Kita mau nanya Kang, apa sih yang membuat Kang Ali waktu kami saja melihat, oh ini jangan-jangan COVID gitu Kang ya, lagi meeting batuk gitu kan. Tapi Kang Ali ini tidak langsung PCR, tidak langsung ke rumah sakit. Apa yang dirasakan Kang Ali saat itu? Ya, baik. Terima kasih Kang Reza ya. Jadi ini gejala semua orang. Jujur COVID itu menakutkan. Kita lihat tiap hari, tiap jam ada kabar meninggal dari rekan-rekan terdekat kita. Bahkan mungkin keluarga kita juga kena. Keluarga saya itu kena. Adik saya, kakak saya, pembantu saya, anak saya. Dan kelengahan itu bagi saya pribadi ternyata datangnya dari keluarga, dari anak saya. Bukan dari rekan kerja. Saya tiap hari kerja sampai malam. Saya jaga prokes, saya kerja di kantor, berangkat ke kantor. Nah, anak saya pergi ke Jogja, temannya kena waktu di Jogja, dia balik, dia batuk pilek, kemudian kondisi saya drop, karena ada beberapa kegiatan yang saya ikutin sampai malam. Nah, ketika drop itu, kemudian batuk pilek. Nah, ketika meeting, itu kerasa tuh. Waktu itu meeting pembentukan Satgas, persiapan, dan lain. Teman-teman udah ngingetin, Li, kok batuk pilek, batuk kayak kesesak. Oh iya, gitu. Hari Minggunya, tanggal 4 Juli, saya mau PCR. Jadi saya waktu itu belum sempat ke dokter. Seperti yang lain, kalau kena batuk pilek, pasti yang dilakukan adalah, oh ini batuk pilek biasa. Nah, di situ saya mulai menyadari saya tidak boleh seperti yang lain. Saya harus segera. Kebetulan saya punya komorbid. Saya ada gula, ada diabetes, ada kolesterol, ada darah tinggi, begitu. Hari Senin saya PCR. Dan saya memilih PCR yang 1 hari. Kenapa? Agar bisa segera diantisipasi. Saya ke Pramita, kebetulan posisi di Bandung, ternyata Pramita yang 1 hari penuh. Sehingga saya mencari yang bisa 1 hari, saya dapat dari Rumah Sakit Umum Pindad, atas rekomendasi teman di anggota Satgas, top begitu ya, ke Pindad saja. Dan alhamdulillah siangnya saya ke Pindad, PCR jam 12 siang, jam 5 sore saya dapat kabar saya positif. Dan bagusnya di Pindad, bagi yang positif langsung direkomendasikan datang ke IGD untuk konsultasi. Alhamdulillah, malam itu juga saya langsung konsultasi dengan Dr. Glenn. Dia temannya Dr. Lala Saladin, teman kita, teman naik motornya begitu ya. Dapat banyak hal dari dia. Dan saya dapat banyak obat dari situ. Ini mungkin yang membedakan saya dengan yang lain, kenapa saya lebih cepat sembuh. Kenapa ini penting saya sampaikan? Karena yang lain menurut saya kehilangan golden period. Golden period itu kesempatan emas ketika masa batuk pilek itu muncul, COVID itu udah masuk sebetulnya. Nah, yang lain akan menganggap itu batuk pilek biasa, sehingga diobati dengan obat-obatan batuk pilek. Ketika 3, 4, 5 hari tidak sembuh, yang dilakukan adalah tes antigen. Tes antigen itu butuh waktu. Nah, ketika tes antigen positif,
maka dia kemudian baru ke tahap berikutnya PCR. PCR juga butuh waktu dan harganya mahal. 900.000 yang 2 hari, yang 1 hari di atas 1 juta. Bagi mereka yang tidak punya uang, akan berat untuk PCR. Sehingga akan menggunakan obat-obatan batuk pilek biasa. Nah, disinilah ada rentang waktu ketika batuk pilek biasa 5 hari. 5 hari ini adalah masa di mana si COVID ini masuk melalui hidung, 3-4 hari masuk ke paru-paru. Itu yang bahaya. Kalau udah masuk ke paru-paru agak berat. Makanya nanti akan ada foto saya dalam waktu 7 hari, ada perbandingan antara foto ronsen tanggal 5 Juli, saya minta di toraks, waktu di Pramita, atas saran Dr. Endah, teman di SMA 3, sekalian minta torak, dedimer, dan yang lainnya. Nah, saya kebetulan langsung PCR. Jadi saya bisa langsung dapat obat antivirus dan antibiotik, serta penanganan COVID bagi pribadi maupun dari dokter. Bagi mereka yang tidak PCR, maka akan terbuang 5 hari. Dan ini menurut saya golden period karena disitulah masuknya virus. Nah, ketika itu dianggap batuk pilek biasa, maka protapnya mereka tidak akan pakai masker secara ketat karena dianggap batuk pilek, sehingga menularin ke yang lain. Ketika antigen ada 2 hari, karena buat antigen butuh daftar, butuh tes, begitu ya. Nah, kemudian ketika PCR butuh waktu lagi, bisa sampai 3 hari, atau paling cepat 2 hari, 10 hari. Padahal 10 hari itu masa di mana sih virus itu masuk. Ya. Nah, saya setelah dari dokter, hari Selasa mulai ada sesak masuk. Sakit kepala, panas, demam, sehingga wajah itu terasa panas. Saya anggap ini biasa, saya coba bertahan, dan ternyata saturasi saya makin berkurang. Nah, saya tidak dapat informasi secara jelas berapa saturasi yang seharusnya. Padahal saya punya banyak teman. Termasuk Dokter Lala, saya tanya, "Dok, gimana nih? Li, saturasi normal itu 95." Bayangkan yang lain. Saya alhamdulillah pendidikan SMA sarjana di 2 tempat. Punya banyak teman dokter. Tapi saya tidak pernah tahu saturasi sebelum saya kena COVID. Dan saya tidak pernah punya yang namanya oximeter. Saya dikasih tahu Dokter Lala, "Li, saturasi yang normal itu 95, di bawah 95 pakai oksigen." Hanya itu. Nah, ketika saturasi saya kemudian 83, saya tidak dapat informasi apakah itu berbahaya atau tidak. Itulah yang membuat kenapa saya merasa, udahlah cukup, saya masih mampu kok di rumah. Nah, itu Kang, stop dulu itu Kang. Stop dulu di situ. Nah, jadi memang menarik nih, Kang Ali tadi cerita ya, bagaimana Kang Ali banyak sekali sebetulnya mendapat bantuan informasi dari teman-teman, termasuk yang aktif di Satgas. Tapi tadi Kang Ali cerita, itu jadi ketika Kang Ali enggan PCR awalnya gitu ya, akhirnya dengan dukungan teman-teman, bahkan dibantu oleh Kang Entop sampai ke Pindad, PCR. Terus tahu positif COVID, masih juga informasi kurang ya Kang ya, akhirnya Kang Ali juga masih di rumah saja gitu kan, tidak ke rumah sakit. Tapi bisa ceritakan Kang, bagaimana sebetulnya dukungan teman-teman dan komunitas itu, ya tadi Kang Ali udah cerita bagaimana teman-teman mendukung sehingga Kang Ali mengambil tes pada waktu yang tepat ya, tidak kehilangan golden period terlalu lama. Nah, kedua, bagaimana teman-teman juga kemudian meyakinkan Kang Ali bisa cerita sehingga Kang Ali akhirnya oke deh ke rumah sakit gitu Kang. Bisa ceritakan juga itu penting menurut saya. Nah, jadi bagi teman-teman yang sudah paham, itu sebetulnya bahaya. Sehingga mereka memaksa saya untuk masuk ke rumah sakit. Tapi pengetahuan saya terbatas. Saya merasa, ini masih 83, 82. Karena mungkin yang mati itu 60-an. Padahal 82, 85 itu bahaya sebetulnya. Saya merasa ada oksigen. Kebetulan kan ketika saya mulai sesak, saya beritahu teman-teman, dukungan dari teman-teman luar biasa. Oksigen langsung berdatangan, bahkan sampai 2 begitu ya. Teman-teman angkatan 90-an, ada dari Satgas 90-an, ada Satgas ITB, Adi, Yadi, dan kawan-kawan, teman-teman dari 95, 93, semuanya ngontak, "Kang, butuh apa? Kita siap." Saya tidak bisa banyak bicara karena sesak napas, sehingga dibantu istri saya. Istri saya cerita banyak begitu. Sampai Pepi berusaha untuk meyakinkan saya agar saya bisa ke rumah sakit. Pepi itu ketua angkatan 92. Karena dia dapat kabar dari yang lain, Ali harus masuk ke rumah sakit. Iman teman saya di 90, Ali harus masuk ke rumah sakit, ini bahaya begitu. Tapi saya nggak berani.
ke rumah sakit. Kenapa? Saya takut. Saya takut mati. Saya takut masuk rumah sakit. Kenapa? Sudah menjadi rahasia umum, ketika saya divonis COVID, satu, saya akan diisolasi. Dan itulah mungkin hari terakhir saya bertemu dengan keluarga. Kenapa? Kalau saya COVID, masuk isolasi, saya kritis, tidak ada yang tahu. Saya mati, tidak ada yang tahu. Saya dikuburkan, tidak ada keluarga. Perasaan takut itu ada. Dan itu di semua orang. Apalagi ketika ini mati, ini mati, ini mati. Yang kedua, saya merasa, ini cukup dengan oksigen saja. Tapi teman-teman tahu ini tidak mungkin. Karena oksigen ternyata punya batasan waktu. Nah, saya tahu oksigen batasan waktu ke saya itu muncul ketika Jim membawa ventilator yang dibuat oleh Salman itu. Saya kan ventilator, mulai ada gas yang besar. Dan ternyata dengan ventilator itu gas yang besar itu ketika 1 jam saya pakai, itu udah tinggal sepertiganya lagi, seperempatnya lagi. Nah, disitulah saya mulai berpikir, waduh, kalau sampai begini, oksigen saya nggak mampu. Kalau ternyata oksigen ini tidak ada, bagaimana dengan nyawa saya? Pepi berusaha telepon saya, tapi karena saya batuk-batuk, dia hanya bisa lewat istri saya. Dia pengen langsung. Enci, angkatan beberapa teman-teman dari Satgas yang lain, berusaha untuk melobi agar saya mau masuk rumah sakit. Sampai kemudian beberapa alumni telepon, langsung ke saya. Tapi saya nggak bisa. Termasuk Bang Ridwan Jamaluddin, yang terakhir itu, Li, kondisi kamu darurat, masuk rumah sakit. Apapun yang diperlukan kita siap bantu. Nah, di situ saya terharu. Betapa besar perhatiannya. Jangan-jangan saya memang parah. Dan memang betul, teman-teman bilang kondisi saya sudah parah sebetulnya. Nah, untuk itu maka saya bertanya dulu sebelum saya berangkat. Saya bertanya ke Dodit TL92. Dia Kepala Biro Pembangunan dan Otonomi Daerah Pemda Jabar. Yang saya tahu dia masuk rumah sakit. Saya tanya ke Dodit, Dit, bagaimana pengalaman di rumah sakit, seperti apa? Dia cerita banyak. Li, aku udah hampir mati, nggak bisa napas. Dengan masuk rumah sakit, aku bisa sembuh. Kamu harus segera masuk rumah sakit. Oke, kalau begitu aku mau. Tapi kamu bantuin, anterin. Karena dia orang yang pernah masuk rumah sakit. Mereka yang nggak pernah masuk rumah sakit, jujur, nggak gua percaya. Nggak bisa gitu loh. Kita percaya sama orang yang belum pernah masuk rumah sakit, belum pernah COVID. Dodit pernah masuk rumah sakit. Dan kebetulan dia sama istrinya, dua-duanya kena. Saya sadar betul kalau saya masuk rumah sakit sendiri, saya khawatir saya nggak bisa bergerak atau nggak terbantu. Maka saya minta syarat ke teman-teman, oke saya masuk tapi istri saya ikut. Kenapa? Biar ada yang membantu saya. Kebetulan istri saya background-nya S1 perawat, S2-nya perawat, ya dosen perawat. Jadi tolong agar itu bisa dibantu. Ternyata nggak mudah, karena semuanya penuh. Rumah sakit penuh dan lain, ya sudah. Saya sampai pada satu titik, ya udahlah saya ikhlas aja lah sendiri gitu kan. Dan yang hebatnya itu kebetulan kan waktu itu Jim bawa dokter Ardi siangnya sorenya ya. Ini harus masuk rumah sakit. Dia kaget ketika malam itu saya bisa masuk rumah sakit dengan cepat. Rupanya teman-teman udah siap sehari sebelumnya. Mereka udah menyiapkan. Li, kapanpun kamu masuk rumah sakit kita siapkan. Saya terharu. Enci udah nyiapin rumah sakit. Pokoknya kita udah kontak semua rumah sakit. Kapan Ali siap, kita berangkat. Dan betul saja. Ketika saya menyadari itu, sekitar sorean, sudah kita masuk rumah sakit. Tanpa nunggu lama, 1 jam, teman-teman datang. Bahkan, Jim mau bawa ambulan. Saya bilang jangan bawa ambulan. Karena pas secara psikologis itu akan merusak saya. Nggak kebayang saya di ambulan terbaring. Begitu kan. Belum lagi tetangga datang gitu. Jim, saya mau ke rumah sakit, tapi saya pakai mobil sendiri. Kebetulan saya punya mobil Alphard, saya pakai Alphard, dan itu bisa leluasa membawa oksigen kecil dalam perjalanan saya ke rumah sakit. Dan alhamdulillah Dodit bawa mobil Fortunernya yang bisa ada wing-wingnya juga gitu. Jadi ketika berangkat dari rumah, mobil Fortuner di depan, mobil Alphard di belakang, kita pelan-pelan saja. Tapi ketika di jalan agak macet, baru itu dinyalakan. Sehingga saya dengan waktu cepat bisa nyampe rumah sakit. Ya. Jadi dalam kasus itu terima kasih buat teman-teman. Ketika di rumah sakit belum selesai. Karena ternyata ruangan penuh. Ketika ruangan penuh, Pak Ali sendiri. Waduh, Dit, sorry. Saya nggak sanggup kalau sendiri, saya pulang aja lah. Ketakutan itu makin muncul. Kenapa?
Situasi di rumah sakit itu mendebarkan. Semua orang batuk pilek, semua orang COVID. Waktu terbatas. Dan ketika saya masuk malam, ruangan saya dipersiapkan. Teman saya cerita, Yudi anak sipil 92. Li, tahu nggak ruangan kamu itu kosong kenapa? Kamu kan saya nunggu 3 jam tuh. Itu karena saya menggantikan orang yang meninggal. Jadi ruangan di ICU saya, di Jacobet, kamar nomor 5 ya, apa nomor 6 begitu, itu bukan karena kosong check out karena sembuh. Karena kalau karena sembuh, seperti saya keluar dari ICU, pasti siang. Saya bisa masuk itu malam, karena baru disiapkan. Oh, kebetulan ada nih 01. Sehingga, ya alhamdulillah, saya bisa dapat. Kemudian Pak Dodit, waktu itu datang ke manajemen dengan istri saya, minta agar Pak ahli ini bisa didampingi oleh istrinya, agar bisa diberikan penekanan semangat begitu ya, yang membantu memperhatikannya selama ini. Alhamdulillah istri saya bisa ikut dan membantu. Dan alhamdulillah latar belakangnya juga memang latar belakang kesehatan ya kan itu. Latar belakang medis, perawat juga begitu ya. Iya. Jadi sejalan. Dan itu membantu tenaga medis yang di sana. Betul. Karena memang ruangan banyak, penderita banyak, tenaga medis kan terbatas. Betul. Mereka harus giliran. Sampai untuk di Rumah Sakit Immanuel itu mempekerjakan tenaga magang, saking terbatasnya ya. Ya. Jadi mereka yang sudah lulus belum diangkat, udah perbantukan untuk magang. Tapi itu bukan di ICU ya, di ruang perawatan. Karena kalau di ruang ICU kan dokter-dokter yang yang senior. Alhamdulillah saya ditangani oleh Dr. Yosef, dan waktu di perawatan Dr. Teguh. Mereka orang-orang yang hebat. Iya. Iya Kang. Mungkin tadi ya Kang Ali sudah menyitir sebetulnya bahwa dengan di rumah sakit dukungan tadi yang paling gampang saja ya, obat-obatan, akses kepada dokter segala macam lebih baik daripada di rumah. Sehingga membantu pengobatan. Penting nih buat teman-teman yang lain. Ya. Karena bagi penderita COVID itu bukan semata-mata sesak napas, sakit kepala begitu ya. Contoh saya melihat analisa pribadi saya saja. Kematian orang karena COVID itu kebanyakan karena kekurangan oksigen. Saturasi oksigen rendah tanpa disadari. Nah, yang kedua, ketika di rumah sakit itu penanganan itu bukan hanya itu. Saya misalnya disuntik anti penggumpalan darah, antikoagulan, agar tidak terjadi penggumpalan darah. Itu disuntik tiap hari itu. Untuk menghindari apa? Penggumpalan darah yang menyebabkan stroke atau penyumbatan. Ya. Dan di rumah itu nggak bisa ya, Kang, yang kayak gitu ya? Nggak bisa. Kalau nggak di ICU nggak bisa. Dan ketika di ICU itu kan ada oximeter yang standby terus. Sehingga kepantau saturasi saya ketika rendah. Jadi begini, kan kalau kita nggak tahu nih, pasang oksigen main pasang oksigen. Karena pasang oksigen itu kan ada pada berapa liter. Itu kalau di oksigen itu kan ada regulatornya. Di regulator kan ada ukuran tuh. Ada ukuran 5, ada ukuran 10, 15. Nah, itu untuk menunjukkan besarannya berapa liter yang dibutuhkan untuk mencapai saturasi yang normal. Jadi harusnya ketika kita misalnya di rumah pakai oksigen, cek saturasinya. Ketika saturasinya 90, tambahin. Jangan karena mau irit, dibiarkan aja di 3 atau di angka 5, padahal saturasinya di bawah 95. Karena saturasi harus 95. Kalau perlu 15, 15 dulu. Blower jadinya, kencang. Resikonya gasnya cepat habis. Nah, di rumah sakit itu yang dikendalikan. Ya. Saturasi saya dikendalikan di angka di atas 95, 97, 98. Sehingga oksigen itu melekat terus. Ketika dilatih makin membaik, maka mulai dikurangi tuh. Dari yang semula 15 liter, 10 liter. 10 liter ini bisa 95, 97. Nah, ketika membaik lagi, dikurangi lagi. Ya. Di angka 5 liter atau 3 liter. Ya. Dan ini yang penting, karena tidak mungkin itu didapat di rumah. Oksigen yang stabil, kemudian obat-obatan yang tetap, termasuk saya dikontrol hampir tiap jam. Saturasi saya berapa, tekanan darah saya berapa, tiap jam itu dikontrol. Gula saya berapa. Bahkan saya yang tidak pernah disuntik insulin, harus disuntik insulin di perut 3 kali sehari itu. Sekarang, waduh, ini juga gitu ya. Selain infus ya. Jadi kan ada di infus tuh buat membantu makanan.
Alhamdulillah, walaupun penciuman saya hilang, tapi makan masih enak. Jadi waktu di rumah sakit, karena kesel ya, jadi saya makan itu dari jatah rumah sakit, pagi, siang, malam. Tapi di antara itu saya cari makanan terenak yang dekat situ. Bakso akung, nasi goreng, lontong, bakmi, martabak, roti bakar tunggal, macam-macam itu. Itu termasuk obat itu, Kang ya? Obat itu, semangat itu. Gitu. Semangat, nah, yang parah ketika saya di rumah sakit, saya dapat kabar oksigen mau habis. Nah, itu Kang, stop dulu Kang. Saya ingat soalnya itu. Jadi tadi kan Kang Ali cerita gimana peran rumah sakit itu sangat signifikan ya Kang ya untuk menyembuhkan pasien COVID terutama yang kondisinya ya sebetulnya sudah sempat kritis ya Kang Ali, hitungannya ya gawat ya. Nah, tapi di sisi lain kan Kang Ali juga lihat rumah sakit juga ternyata begitu banyak pasien ya Kang ya. Bahkan ya itu saya ingat Kang Ali beberapa kali kirim message, ini rumah sakit kekurangan oksigen ke Satgas gitu ya, Satgas di alumni dia 90-an. Nah, itu gimana? Apakah maksudnya kepikir untuk minta tolong Satgas? Apakah dokter ngasih tahu nih oksigen kurang terus Kang Ali spontan kirim ke Satgas alumni 90-an atau gimana situasinya dan gimana kemudian kontribusi ini hasil ujungnya gimana nih? Kerasa gitu Kang pertolongannya, kontribusinya? Mungkin suasananya bisa cerita. Jadi waktu itu kan saya di ICU ya. Di ICU itu ada perkembangan, saya cerita dulu sebelumnya. Jadi saya harus, karena sering sakit kepala, kelas saya terbesar adalah sakit kepala, bukan yang lain. Jadi saya di CT scan, kemudian foto toraks begitu ya. Dan setelah itu kondisi membaik. Nah, saya digeser ke ruang perawatan, namanya ruang Nazaret. Tidak lama kemudian saya dapat kabar dari Dr. Grace. Dr. Grace itu salah satu humas di rumah sakit. Jadi ketika saya datang ke IGD, rupanya teman-teman alumni TB sudah kontak rumah sakit Immanuel. Dr. Grace menyambut saya, Pak Ali ada di mana? Saya dapat kontak dari Mas Suluh. Mas Suluh itu salah satu pengurus IITB angkatan 86. Dia dapat kontak dari nomor handphone saya dari teman saya Lia Sunda, pengacara di Amerika, dari New York. Sampai ke sana juga dia dapat nomor saya. Nah, rupanya dia tahu posisi saya sebagai penasihat investasi Jawa Barat, di mana tugasnya adalah menilai kinerja BUMD Jabar. Dan salah satunya program Jabar adalah BUMD seperti PT Amuji atau PT Jasa Sarana menyediakan gas. Sehingga melihat kondisi saya sudah membaik, dia mengabarkan lewat istri saya bahwa persediaan oksigen mau habis. Itu di tanggal 15 Juli, sebelum yang beredar yang kedua begitu ya. Nah, ketika kabar itu beredar, maka ada permintaan itu datang, maka saya segera mengontak. Yang pertama saya kontak adalah Pak Taufik. Beliau adalah alumni senior saya di planologi, angkatan 82, dan juga Asda 2 di Pemda Jawa Barat, yang kebetulan ketua Satgas untuk gas, begitu ya. Saya juga kontak Kunci, yang merupakan TAP, staf khususnya Pak Gubernur. Beliau untuk bidang kemanusiaan terlibat di situ. Saya juga kontak teman-teman di BUMD, Kepala Biro, dan lain-lain. Termasuk jaringan alumni. Termasuk siapapun yang saya kenal, yang berhubungan dengan pemerintah kota, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat. Karena menurut saya, ini bukan urusan semata-mata masyarakat untuk kesediaannya, tapi pemerintah juga. Jadi, saya hubungi semua, termasuk teman-teman alumni. Dan di situ awareness muncul. Sehingga banyak kemudian dukungan, mereka udah mulai menyiapkan dari situ bagi pasien itu tabung oksigen, termasuk saya. Berbagai tawaran dari Satgas 90-an, dari Satgas ITB. Li, kita udah siap ini tabung oksigen. Kalau sampai itu habis, kita siap. Dan ternyata kejadian itu berlanjut. Di tanggal 19 Juli, 19 atau 18 Juli ya, 18 Juli, sekitar pada maghrib, datang perawat. Pak, Bu, mohon maaf, ini ada kabar, mohon ditandatangani. Rupanya itu pemberitahuan bahwa gas akan habis. Maka seketika saya juga kontak. Karena ini lebih resmi begitu ya. Dan alhamdulillah respon dari teman-teman karena sudah dikontak sebelumnya cepat. Bahkan saya dapat kabar dari Ibu Karo, BUMD dan Investasi, Ibu Kim, bahwa mereka rapat dengan BUMD malam itu juga. Sehingga pukul 11 dari Biro BUMD, dari Pemda Jabar, dikirimkan 16 tabung, walaupun yang kecil, tapi itu membantu. Kemudian dari teman-teman pemerintah pusat, dari Wapres, dari timnya Pak
Pak Luhut begitu ya, ada kebijakan untuk menggeser bantuan untuk Jabar sebanyak 3.000 liter. Malam itu juga dikirim. Dan saya dapat kabar dari Dr. Grace, jam 1 sudah tiba. Walaupun satu tangki berkurang menjadi 2.500. Tapi itu sangat membantu. Nah, bayangkan, oksigen itu memang bukan barang mahal di kala biasa. Barang murah. Mungkin nggak kita pernah perhitungkan. Di udara ada oksigen. Tapi ketika kita sakit, mendadak oksigen barang mahal. Dan ketika COVID, itu menjadi barang langka. Dan itulah satu-satunya penunjang. Bayangkan pasien paniknya ketika oksigen akan habis. Saya dapat kabar juga dari teman-teman IGD. Dr. Andri dari IGD, Kepala IGD mengucapkan terima kasih ketika alhamdulillah itu terpenuhi. Karena saya juga sebarkan, tidak hanya di alumni ITB, di alumni Unpad, di alumni UPI, di alumni yang lain. Bahkan saya kontak Deputi 4, teman saya Mas Juri, agar itu bisa disampaikan kepada Presiden. Saya juga kontak lewat Mas Arya Sinulinga, selaku staf khusus Menteri BUMN. Saya kontak juga Bang Ridwan Jamaludin, selaku Pak Dirjen, orang kepercayaannya Pak Luhut. Sehingga ini semua berjibaku. Termasuk waktu itu untuk masing-masing pasien. Bahkan saya alhamdulillah mendapatkan 2. Ini teman-temannya Mas Reza ini membantu banyak. Angkatan 93. Lewat Bejo mengirimkan tabung yang besar. Malam itu juga. Jam 12 sampai jam 1 itu tiba. Juga dari Satgas, dari yang lain, ada tabung kecil masuk. Khusus buat saya. Kalau nggak saya tahan, mungkin waktu itu saya bisa mendapatkan 10 tabung. Tapi, aduh, saya pikir kebanyakan juga. Udah cukup nih. Dan saya udah dapat kabar itu tersedia. Jadi alhamdulillah malam itu tidak sampai berhenti. Dan itu persis di malam Idul Adha. Bayangkan, yang seharusnya kita bertakbir, merayakan kemenangan, begitu ya, untuk berkurban, tiba-tiba kita diinformasikan bagi yang sakit, ini akan habis. Karena itu betul-betul semacam lonceng kematian bagi yang di sana ya. Karena kita bagi yang penderita merasakan betul bagaimana pentingnya oksigen. Ketika oksigen tidak ada, 10 menit saja nyawa lewat. Dan panik, walaupun tidak terlalu terasa ya. Tapi berkat kerjasama teman-teman, Satgas, bahkan saya ingat, yang alumni ITB itu bukan saya sendiri. Dari tim Satgas itu mengirimkan 2, 3, 4. Tidak hanya ke saya, tapi buat yang lainnya. Jadi saya bersyukur, terima kasih banyak nih buat teman-teman alumni. Dan itulah yang memicu saya, kemudian ada kesadaran, wah ini hebat banget nih gerakan alumni. Tapi tidak cukup, karena saya harus mandiri. Saya tidak boleh lagi tergantung pada oksigen. Disitulah muncul, wah saya harus olah nafas. Silat, tiba-tiba muncul aja. Kan di bawah alam sadar, saya harus hidup nih. Gimana caranya hidup? Gimana caranya bisa saya dapat oksigen? Nah muncullah, wah olah nafas untuk silat. Jam 9 malam baru saya coba pertama kalinya. Dengan napas terengah-engah. Saya coba nih harus bisa gitu. Karena ketika tanpa oksigen, satu sesi saya 858. Saya coba malam itu 5-10 menit dan hasilnya menggembirakan. Saturasi saya di atas 90. Sampai waktu itu 90 dan itu bertahan 1 jam. Kalau begitu besok saya harus pakai. Walaupun terlambat, harusnya dari awal-awal tuh. Dan itu sangat penting ya. Kesadaran untuk sembuh. Karena semangat ya Kang ya. Ketika orang sakit, mengasihani diri sendiri. Waduh, saya sakit. Kemudian muncul pikiran macam-macam. Bagaimana isi saya, bagaimana anak saya, bagaimana masa depan saya, bagaimana keluarga, bagaimana penghasilan. Alhamdulillah, saya dipicu oleh masalah bagaimana oksigen habis di rumah sakit. Itu yang membuat saya aktif memikirkan orang lain. Tapi bagi yang lain, tidak sedikit yang bagaimana memikirkan orang lain. Sakit kepala saja, saya itu 7 hari nggak berhenti. Bahkan 10 hari. Jadi, motivasi saya berturut, waduh sakit. Untung saja di rumah sakit, saya diberi obat anti nyeri yang semula 500 mg, tidak mempan, sampai 1 gram atau 1000 mg. Obat anti mual, anti lambung, sama anti nyeri. Di situ saya hilang sakit kepalanya, nyerinya, sehingga energi saya bisa dipakai untuk yang lain.
Iya, iya. Waduh, hatur nuhun nih Kang Ali. Mudah-mudahan penggambaran ini menurut saya terutama buat teman-teman ada dua ya. Mungkin sebagai masing-masing individu kita bisa lihat bahwa memang apa namanya pantau terus keadaan itu penting. Tapi juga di sini Kang Ali cerita banyak bagaimana dukungan komunitas itu sangat menolong ya dari awal bahkan sampai ketika sudah di rumah sakit. Nah mungkin untuk closing statement Kang Ali kira-kira bagaimana nih Kang komunitas alumni bisa lebih dioptimalkan menurut Kang Ali untuk ya bersama-sama ya bersama-sama bergotong royong mengatasi situasi lah kita berkontribusi yang kita bisa. Dan yang kedua untuk teman-teman nih kira-kira apa juga yang sebagai individu bisa dilakukan gitu karena meskipun komunitas bisa membantu ya kalau komunitas sendiri sakit kan juga akan berkurang daya dukungnya. Jadi gimana nih Kang menurut Kang Ali apa yang sebaiknya dilakukan oleh masing-masing individu alumni dan komunitas alumni? Silakan Kang, sekalian Penanganan closing statement. COVID itu saya lihat ada 3 faktor, 3 variabel. Yang pertama obat-obatan medis. Ini wajib ada. Karena kita butuh antivirus, antibiotik, vitamin D dosis tinggi, vitamin C dosis tinggi. Itu harus ada. Yang kedua adalah kesadaran dari yang bersangkutan untuk sembuh, mau sembuh. Karena semangat itu penting. Jadi ada obat-obatan medis, ada kesadaran dari diri sendiri, dan yang ketiga adalah dukungan dari keluarga, sahabat, dan relasi. Dalam kaitan itu, untuk Satgas, satu sebetulnya edukasi, penting. Pertama untuk pencegahan, murah meriah sebetulnya. Yang sering saya lakukan, saya selama ini bertahan karena saya menggunakan semprot hidung NaCl. Ini sebetulnya bisa dipakai sebagai pencegahan NaCl yang 1 sendok per 1 liter air untuk mencuci hidung. Keluarga saya merasakan itu sangat membantu. Minimal bukan mengobati ya, tapi mengantisipasi dari awal supaya COVID-nya tidak masuk terlalu cepat atau tidak banyak. Yang kedua adalah selain itu adalah pendidikan mengenai memperhatikan saturasi oksigen. Kalau perlu sekarang ini beli ini, pegang oximeter. Jadi oximeter ini penting bagi penderita COVID untuk dipegang, dilihat terus setiap jam. Kalau perlu setiap waktu dicek supaya tahu kapan kita di bawah 95. Di bawah 90 segera masuk rumah sakit. Yang ketiga, ketersediaan oksigen. Ini yang parah. Karena ternyata oksigen itu yang besar butuh waktu 1 hari habis. Sedangkan untuk yang kecil itu hanya beberapa jam. Nah, untuk itu maka beberapa bisa dilakukan adalah sewa. Saya sekarang ingat untuk menyewa yang tabung besar. Memang mahal, tapi itu penting agar masing-masing punya bagi yang menderita tabung besar. Sewa harganya sekitar 1 juta. Nah, mudah-mudahan kalau para Satgas bisa, Satgas punya beberapa yang besar. Begitu. Yang kedua, saya sudah mulai memesan, ada 2 pieces, jenis oksigen konsentrat atau generator. Itu saya yang 5 liter per menit ya, LPM. Ada yang dari Philips maupun dari Yuwell atau apa begitu ya, tapi datangnya terlambat. Agar kita tidak terlalu tergantung kepada tabung oksigen. Karena tabung oksigen kan kita punya tabungnya, pengisiannya yang susah. Nah, yang repot kalau beli pun sekarang tidak ada begitu. Jadi kalau Satgas bisa punya itu, mudah-mudahan itu membantu. Mudah-mudahan nanti yang punya saya juga bisa saya sumbangkan ke Satgas untuk bisa digunakan. Nah, selain itu keyakinan sembuh itu sebetulnya balik ke diri sendiri karena saya yakin simpel saja sih. Tiap orang pernah memiliki pengalaman waktu kecil, 1 bela diri, 2 olahraga. Sehingga yang saya lakukan simpel saja. Ada gerakan-gerakan yang itu membantu. 1, kita tidak mikirin penyakit saja. Yang kedua, kita bergerak. Saya silatnya silat sederhana. Nggak pakai jurus macam-macam. Cuman gerakan tangan aja. Jadi sebetulnya ibarat tangan yang dibikin berputar saja. Tapi itu membantu. 1, membantu keyakinan saja, membantu saya bergerak, membantu saya positive thinking, begitu ya. Dan itu terus saya lakukan. Dan ini ternyata membuat banyak orang terkaget. Kedua, saya kan ditoraks lagi di Immanuel. Saya perbandingkan ke teman saya yang dokter. Torak yang tanggal 5 Juli, gambar paru-parunya hitam, gambar yang 14 Juli, itu berkabut.
Artinya apa? Itu sudah parah. Ini fakta bahwa COVID itu ada dan merusak paru-paru. Kerusakan terjadi dan saya secara umum butuh waktu 3-4 bulan agar itu kondisi normal. Makanya setelah selesai dari rumah sakit, posisi oksigen tidak boleh lepas. Oximeter jangan lepas nih bagi teman-teman yang sudah lewat dari rumah sakit. Oximeter bawa, cek lagi saturasi. Dan selalu ada oksigen. Ketika ini turun, segera bantu. Seperti saya tadi. Sebelum saya mulai video ini, saya mandi, ternyata saturasi saya di bawah 90, saya dibantu pakai oksigen dulu. Ketika udah 95, saya lepas, stabil lagi. Sampai sekarang, saya tidak ada sesak. Jadi buat yang lain, bagi para penyintas, saya juga tadi latihan yoga, yang dibuat oleh Ibu Luna. Free, gratis tuh, bagi penderita COVID. Bagi yang lain, untuk biasa, baru bayar. Itu membantu. Bagaimana yoga membantu proses penyembuhan dari olah nafas. Jadi buat yang lain, ingat olah nafas. Bagi yang suka olahraga, senam. Dulu kan masing-masing pernah senam tuh. Ya ringan-ringan aja lah, yang penting gerak. Nafas diatur. Dan itu akan membantu. Yang ketiga, buat keluarga, buat yang lain, jangan pandang COVID terlalu bahwa itu menular ya. Tapi disikapi dengan bijak. Jangan dijauhi. Apalagi ada salah satu kampung yang kemudian mau diusir. COVID itu betul menular, tapi lebih berbahaya kalau dijauhi. Penderita itu harus ditemani. Tapi tetap prokes. Jadi untuk karena ini terbuka ya, saya di kamar sendirian, jadi saya tidak pakai masker. Tapi kalau ada keluarga, saya tetap pakai masker. Jadi 3M itu penting. Sekarang 5M ya, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas. Demikian, Mas Reza. Iya, ya atur nuhun, atur nuhun Kang Ali, dan juga mudah-mudahan ya kita semua sehat selalu dan juga terutama kita bisa berkontribusi lah yang kita bisa, terutama ini sebagai Satgas Komunitas Alumni untuk membantu sedikit ya meringankan atau menangani pandemi COVID ini. Mudah-mudahan pandemi COVID ini segera berakhir ya, Kang ya. Amin. Oke, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan, lawan COVID.